Ya, kita mulai aja ya, biar nggak kelamaan. Selamat pagi ya. Kita lanjutin. Hari ini kita sudah mulai masuk ke materi yang agak susah ya, database ya. Tapi yang hari ini masih gampang sih, yang susah yang besok dan besoknya ya. Jadi eh, hari ini kita belajar database yang paling simple ya, namanya itu shared preference ya. Karena saking simpelnya modulnya hanya 2 halaman ya. Hanya 2 halaman, tapi nanti saya akan apa, eh, sebenarnya memang cara penggunanya tuh sangat sederhana ya, sangat simpel ya, sangat sederhana. Nah, nanti saya apa namanya, saya explore ya, saya jelasin penggunaannya secara luas gitu ya, ini bisa buat apa aja sih gitu loh, gitu. Ini namanya shared preference ya, emang namanya agak aneh ya, shared preference itu kayak 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 enggak, kayak bukan kayak nama database gitu ya. Kalau kalau yang lainnya kan ini SQLite, nah itu kan kelihatan kayak nama database itu loh. Tapi kalau shared preference itu kan kayak ini ya, kayak kata-kata biasa ya, gitu. Bukan nama kayak MySQL, terus MongoDB ya, atau semacamnya gitu ya. Nah ini ya begitulah namanya dari sononya ya. Oke, set preference itu intinya gini, ini database yang dipakai untuk menyimpan data-data yang simple, yang sederhana ya, dan bukan berupa record ya. Itu record tuh maksudnya kayak data, misalnya data data buku, data mahasiswa gitu ya. Recordnya bisa banyak kan. Jadi kalau misalnya sekarang saya punya 100 data mahasiswa, nanti tahun depan itu udah nambah jadi 1000 data mahasiswa, itu record namanya ya. Jadi datanya tuh kayak kayak pakai tabel gitu ya, seolah-olah ya. Jadi memang kalau yang sistem record tuh biasanya pakai sistem tabel ya. Nah, set preference dia nggak pakai tabel ya. Kalau kalian apa namanya, belajar web itu kan anu ya, kalian tahu istilah session ya. Nah, set preference itu sebenarnya mirip kayak session ya. Session itu kan sebenarnya di web itu kan juga semacam database ya. Apa namanya? Jadi eh, database tapi simple gitu loh. Ya, session itu kan dia kan bisa nyimpan data permanen ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang nyimpan session gitu ya, terus usernya pergi, nanti waktu ngakses lagi kan sessionnya masih ada ya. Berarti kan dia bisa disebut sebagai database. Tapi kan nggak bisa nyimpan data yang susah-susah gitu ya, hanya yang sederhana, misalnya ya, informasi login gitu ya, atau username, atau namanya doang, atau apa namanya, statusnya. Jadi ya hanya single value aja gitu. Nah, set preference itu sama ya, persis kayak session ceritanya. Jadi hanya bisa dipakai untuk nyimpan data yang sederhana ya. Nah, data sederhana tuh ya yang jelas sih tipe data primitif itu bisa ya. Jadi ada boolean, float, integer, sama long ya, tambah string ya. Gitu. Kalau objek dia nggak bisa simpen ya. Set preference itu nggak bisa simpen objek. Jadi kalau mau nyimpen objek ke dalam set preference itu harus diserialisasi dulu ya, atau di convert ke JSON ya. Tapi kalau JSON itu dia hanya data ya, hanya data kelas aja itu. Tapi kalau yang objek yang nggak punya function memang nggak bisa sih. Gitu. Oke. Ya mungkin langsung saya demokan yang ininya aja, nanti latihannya aja ya. Buatlah aplikasi Android dengan fitur login ya, dan dapat menyimpan session secara permanen. Nah, sessionnya ini kita pakai set preference. Gitu. Jadi nanti kan biasa kalau aplikasi Android itu kan orang suruh login ya. Nah, setelah login, besok kalau mau buka lagi kan udah nggak perlu login kan. Nah, itu jadi kan bisa disimpan secara permanen. Nah, itu pakai ini set preference ya, buat nyimpan kayak gitu. Terus contoh yang lain itu buat nyimpan settingan ya, settingan bahasa, terus settingan apa, biasanya kayak kalau kalian main game ya, main game itu kan bisa nyeting anu ya, grafiknya ya, grafiknya high, grafiknya medium, grafiknya low gitu misalnya. Nah, itu kan disimpan ya. Itu kan nyimpannya juga pakai ini. Nah, itu kan sebenarnya preference ya, kayak gitu tuh ya. Settingan itu kan istilahnya preference. Nah, makanya itu namanya set preference ya. Gitu. Oke, jadi kita bikin project baru ya. Pertemuan 9, saya tuh lupa ini apa strukturnya itu. Oh ya, disambung pertemuan 7 langsung ya. Oke. Pertemuan 9, preference ya.
Oke, preferences, ya, preference. Sebetulnya ini ya, di modul saya nggak sebutin sih. Sebetulnya itu ada dua jenis ya. Ada yang namanya shared preference ya, ada yang namanya preference doang ya. Ada dua macam gitu. Nah, bedanya apa? Nah, ini saya jelasin ya. Tapi kalau yang di modul ini saya hanya jelasin yang shared preference aja ya, karena memang yang sering dipakai yang ini gitu. Oke, ini kan case-nya kan kita mau bikin ini ya untuk login ya. Jadi pertama-tama saya siapin dulu halaman loginnya ya. Di sini saya bikin pakai linear layout aja biar langsung rapi ya. Linear layout. Tuh. Terus orientation-nya itu vertikal, saya kasih padding 12 dp. Oke, kemudian saya masukin ada beberapa inputan ya. Username-nya saya pakai plain text ya. Saya taruh sini, terus sama password-nya, sama satu tombol ya. Nah, kayak gini. Kemudian saya atur ininya, margin-nya di sini, biar rapi sedikit. 240 dp. Ya, biar agak di tengah gitu ya. Kemudian kalau mau rapi sih ini harusnya dibungkus ya lagi pakai layout ya, terus layoutnya di gravity-nya dibikin center biar kalau mau pas bener-bener tengah itu. Saya kan biar cepat aja nih, saya pakai margin aja itu biar cepat ya. Kemudian ini teksnya ini saya gantiin ya, saya kasih tulisan ini username ya, lalu passwordnya juga saya kasihin ya. Ini password ya. Oh, ID-nya lupa saya set ya. ID-nya ini tadi edit text username ya, yang ini edit text password ya. Lalu yang ini button login ya, tulisannya login gitu. Oke, seperti ini ya. Lalu saya siapin halaman berikutnya sekalian deh ya. Halaman yang kedua ya, activity home saya kasih namanya ya. Activity home, terus apa namanya, ininya linear aja. Oke, tipe vertikal. Mungkin di yang sini kita coba kasih ada beberapa settingan kali ya. Jadi nanti home-nya ini nggak terus kosong gini ya. Kita bisa nyeting sesuatu dan itu bisa tersimpan gitu ya. Misalnya mau nyeting apa ya? Pakai switch aja ya. Switch-nya itu apa namanya? On atau off gitu. Bentar. Kita kasih ini deh, linear layout yang horizontal. Terus di sini kita isi ada dua ya. Yang pertama kasih tulisan ya. Biar nggak bingung saya ngasih ininya di sini ya. Sama switch-nya di sini. Nah, oh switch-nya tuh udah sepakat sama namanya ya. Oh ya udah gini aja deh. Terus biar rapi saya kasih padding juga. Tadi berapa ya? 12 dp ya. Oke, mungkin ini settingan untuk tampilkan notifikasi pura-puranya ya. SWT switch ya maksudnya ya. Notifikasi, tampilkan notifikasi. Terus mungkin saya kasih satu lagi deh biar apa namanya. Kok di sini sih? Ini oh tadi horizontal ya. Karena tadi saya pisahin teksnya sama switch-nya ya. Vertikal. Ini width-nya itu match parent
biar nggak hancur ya. Terus oh ini nggak usah pakai pakai weight deh. Kalau pakai weight itu malah dipukul rata kayak tadi ya. Jadi kalau dikasih weight ya, meskipun headnya ini kita kasih wrap content, tapi dia tetap dibagi dua ya di parentnya, dibagi dua secara rata ini ya kan jelek malahan ya. Mending weightnya dihilangin aja gitu. Jadi gini. Cuman ya biar nggak terlalu apa namanya mepet ya kita kasih jarak ya. Saya pakai margin aja. Nah biar sedikit ada jaraknya ya di sini. Itu yang kedua settingannya apa ya? Misalnya ini ya mode malam ya. Zaman sekarang kan ada ini ya dark mode ya, night mode atau ya itu istilahnya ya. Pura-pura tapi ini ya. Jadi jangan dikira itu nanti terus bisa ngubah beneran ya. SWT malam ya. Oh, sama satu lagi nih, tombol logout-nya malah belum ada ya. Oke, saya tambahin satu tombol ya buat logout di sini ya. Nah, ini marginnya saya set agak jauh aja deh. Misalnya 48 ya, ini. Sip. Jadi ini saya punya dua halaman ya. Ini halaman yang pertama, ini halaman yang kedua ya. Jadi sorry, ini halaman yang pertama yang login ya. Ini halaman yang kedua ya. Setelah login, jadi nanti kalau kita misalnya sudah login, nah kita begitu buka aplikasi itu kita langsung langsung tampilnya ke sini ya, masuknya ke sini. Gitu. Ya selalu ke sini dan ini settingannya nanti misalnya terakhir kita nyeting apa? Misalnya notifikasinya ini on. Ya sudah dia akan on terus gitu ya. Terus yang mode malam juga sama ya. Ini kalau ini on ya nanti akan kesimpan on terus ya. Kalau off ya off terus gitu. Jadi itu semua bisa dihandle pakai set preference ya. Karena kan value-nya kan simple ya. Yang ini kan cuma true false ya. Notifikasi sama yang mode malam ini kan cuma true or false ya, dua-duanya ya. Login logout kan juga sama ya, hanya true and false ya. Mungkin anu ya, kita kasih ini juga deh yang nyimpen yang selain kok semuanya boolean ya. Eh kita kasih yang value yang lain aja deh. Kasih ini juga aja nama ya buat nyimpen nama. Nah ini kalau ini harus pakai ini nih linear layout horizontal. Terus saya kasih text view. Salah. Text view sama tulisannya ya plain text. Oke. Ini headnya wrap content, width-nya wrap content juga. Ini wrap content semua. Nah ini kalau mau ratain baru dikasih weight kalau yang ini ya. Ini satu, yang ini juga satu. Nah jadi rata ya. Oke, kemudian ini kurang besar kayaknya. Ini kita malah kelamaan nyeting halaman daminya ya. Ini buat nyimpen nama aja ya. Text view-nya sih nggak usah dikasih ID ya. Ini kan cuma tulisan doang, nama ya. Terus yang ini EDT nama. In nama Anda. Udah gini aja deh. Jadi ini nama ya labelnya, terus ini buat inputin namanya ya. Gitu. Terus ini logout. Jadi kita punya ada berarti berapa item nih yang disimpan? Ada satu nih, status loginnya kan harus disimpan ya, true false.
Terus berikutnya notifikasi, ya ada 2, terus mode malam ada 3, sama yang terakhir nama ya. Ini ada 4 value yang harus kita simpan ya. Terus apa lagi ya? Ya udah gitu aja. Oke, ini ya untuk tampilannya ya, pura-puranya ya. Jadi ini login sama yang ini untuk halaman home-nya. Oke, kalau sudah, nah baru sekarang kita pindah ke sini ya, di backend-nya. Nah, kita akan pakai yang namanya set preference ya, di sini ya. Jadi gini, ini kan kita punya 2 ini ya, 2 activity ya, 2 layout ya untuk activity kita ya. Yang pertama ini login ya, namanya activity main, terus yang ini home ya. Ketika sudah login dilempar ke sini. Nah, eh, jadi gini, nah ini agak sedikit best practice gitu ya. Kalau misalnya kemarin yang saya ajarin ya, default-nya itu satu tampilan itu kan satu activity ya. Jadi ini ada activity main ya di sini. Kita punya di back-end-nya juga ada activity main activity ya, pasangannya dengan yang ini. Sedangkan yang ini kan activity home namanya. Jadi kan logikanya kita harus bikin kelas baru ya, yang namanya home activity kan gitu. Nah, cuman kalau kasusnya untuk login, ya saya sih nggak menyarankan cara kayak gitu, ya. Jadi kalau saran saya itu mending dua-duanya ini, ya, baik yang activity main sama activity home itu semuanya dihandle sama main activity. Jadi dua ini, ya, tampilan yang ini sama yang ini itu dihandle oleh activity ini aja, gitu. Alasannya kenapa? Nah, gini, di main activity itu kan ada pengecekan ya, ada pengecekan. Ini orangnya udah login atau belum, gitu kan? Nah, nanti kalau misalnya kita bikin activity-nya terpisah, jadi kalau misalnya saya bikin ada activity baru ya, namanya home activity, ya. Nah, jadi misalnya di sini kita ngecek ya, if misalnya is login gitu kan. Kalau misalnya dia true gitu ya, dia akan dilempar langsung ke sini home activity, ya. Tapi kalau false, ya, kalau belum login ya tetap di sini, stay di sini, ya, di halaman yang ini. Logikanya kan gitu, ya. Nah, tapi saya nggak saranin seperti itu. Kenapa? Jadi kalau pakai cara yang begini, ya, dicek apakah sudah login atau belum. Kalau misalnya sudah login, kita pindah activity ya ke sini. Itu nanti tuh waktu dicobain, ya, di tampilannya tuh kerasa kayak ada itu perpindahannya tuh kerasa gitu loh. Jadi pertama kita loginnya tuh kayak terlihat sekilas itu loh, ya. Loginnya tuh nongol sebentar, habis itu baru pindah ke home-nya. Nah kan jelek ya. Sementara kalau kita buka aplikasi kan, kalau memang sudah login ya langsung dilempar ke activity tujuannya gitu loh. Harusnya waktu ketika sudah login ya larinya langsung ke sini ya, ke home activity, nggak usah lewat sini gitu. Cuman kan nggak bisa ya, karena pengecekannya kan pasti di sini ya, pengecekan login atau enggaknya. Nah, makanya saran saya kita nggak usah pisahin aja, mending jadiin satu aja di sini supaya nggak kelihatan ada glitch-nya gitu loh. Jadi nggak kelihatan transisinya itu ya. Nah, terus cara kerjanya gimana? Nah, ini saya hapus ya. Home activity-nya berarti kan kita nggak perlu ya. Loh, nggak bisa dipilih. Saya delete ya home activity. Nah, jadi gini, yang kita atur adalah ini set content view-nya. Jadi gini, kan kita ini punya set content view ya. Ini jangan di set dulu ya, dicek dulu. Jadi sebelum di set, dicek dulu. Kalau login itu nanti dilemparnya ke activity home ya. Tapi kalau tidak login ya ke activity main kayak yang tadi ya. Nah, caranya begini ya triknya. Nah, kalau pakai cara seperti ini itu nggak akan kelihatan nanti proses perpindahannya. Jadi kalau memang dia sudah login dia akan dilempar ke tampilan yang ini gitu. Jadi kalau saran saya sih begini ya, pakai yang model begini. Jadi memang di main activity kita punya 2 layout ya. Layoutnya tergantung kondisinya kita sudah login atau belum. Nah, sekarang kita akan mengecek ini kondisinya ya sudah login atau belum. Nah, kita butuh yang namanya set preference ya. Oke, jadi kalau yang namanya set preference itu sebenarnya kan tadi ada 2 macam ya, saya udah bilang di awal ya. Ada yang namanya preference doang, ada yang namanya set preference ya. Bedanya apa sih? Nah, jadi gini, kita pertama-tama gini, kalau saran saya sih untuk preference ya, set preference maksudnya. Set preference itu dibikin aja di sini ya, jadi atribut kelas ya. Jangan dideklarasikan di sini karena kita pasti akan pakai di banyak fungsi. Jadi deklarasinya di sini aja ya. Saya kasih nama SP ya, saya singkat ya, kalau set preference itu kan kepanjangan ya.
Saya kasih nama SP, ya tipenya adalah set preference, ya. Jangan lupa dikasih tanda tanya karena kita mau set dia sebagai null dulu, ya. Kalau nggak dikasih tanda tanya, nggak bisa di set null, ya. Maka harus di set, kasih tanda tanya dulu. Nah, kemudian di sini, ya di fungsi onCreate ini silahkan di declare, ya diinstansiasi. Ya, nah ini ada dua cara, ya. Bisa kita pakai preferences, ya. Get preferences, ini cara yang pertama. Bisa juga pakai yang ini, get shared preferences. Bedanya di situ, ya ada dua cara. Kalau yang ini, yang get preference, kita cuma tinggal masukin modenya. Modenya itu sebenarnya cuma ada satu pilihan, ya. Apa namanya, mode private, ya. Ini doang, gitu. Kalau dulu tuh ada yang ini, ada yang word readable sama word writable. Jadi set preference kita itu dulu kalau mau dipakai sama aplikasi lain itu boleh, ya, zaman dulu. Gitu, zamannya masih Android versi 2 sekian lah gitu, waktu saya masih belajar Android pertama kali itu, ya Froyo ya serinya, ya itu ini masih bisa dipakai, tapi sekarang udah dicoret ya ini, ya sudah obsolete, ya sudah nggak boleh digunakan karena tidak aman, ya berbahaya. Bayangin kalau misalnya kalian bisa ngambil ini apa namanya, status login dari Facebook, ya tokennya diambil terus kalian bisa dapetin akun Facebook dari orang lain, kan ngeri ya. Nah, itu makanya ini sudah nggak diperbolehkan. Jadi sekarang modenya hanya satu, ya pasti yang ini, mode private. Gitu. Nah, itu yang preference itu kita hanya ngeset modenya aja, ya. Tapi kalau untuk yang get set preference itu ada dua parameter. Yang pertama adalah nama preference-nya, yang kedua adalah modenya. Ya, modenya ditaruh belakang sini. Nah, yang depan adalah nama preference-nya, ya. Ini misalnya saya kasih nama my set preference, ya, my SP gitu. Nah, bedanya apa sih penggunaannya? Nah, jadi ini saya kasih keterangan, ya. Kalau pakai yang ini, ya, itu hanya dapat digunakan oleh activity ini saja. Ini saja ya apa ya? Activity satu activity gitu ya. Kalau ini dapat digunakan di activity lain. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita pakai deklarasinya pakai yang ini, get preference, ya, itu set preference kita tuh hanya bisa diakses oleh main activity aja, ya, gitu. Ya ini saya kasih main activity gitu ya, hanya dapat digunakan oleh main activity. Jadi kalau misalnya saya bikin activity lain, ya, misalnya saya punya home activity gitu, terus saya deklarasikan di sini, ya, saya apa? Saya simpan datanya di sini, ya, SP-nya tuh saya simpan di sini. Terus saya mau akses di sini, itu nggak bisa, ya, kalau kita pakai yang atas, ya, gitu. Jadi kalau misalnya di situ saya copy aja, ya. Eh, jadi kalau misalnya saya deklarasinya pakai yang ini nih, pakai yang get preference ini, ya, di sini. Terus kemudian di sini saya simpen value gitu ya, saya apa namanya, saya put nilai ya is login gitu misalnya, ya nilainya true di sini, ya. Seperti ini gitu kan, ini saya simpan nilai ya is loginnya true. Nah terus saya buka di sini, ya, sp.getBoolean is login gitu ya. Nah itu nggak akan kebaca, ya, di sini tuh nggak akan kebaca, ya, meskipun di sini saya simpan ya is login, ya, di sini saya panggil is login, itu nggak akan bisa kalau pakai yang ini, ya. Ini hanya bisa dipakai oleh activity yang bersangkutan gitu, yang get preference. Nah, tapi kalau pakai yang ini bisa, ya. Jadi kalau saya ganti deklarasinya pakai yang ini, ya, di sini itu bukan pakai yang get preference tapi pakai get shared preference. Nah, itu bisa kebaca, ya, gitu. Tapi di sini makanya juga harus pakai yang ini, ya. Harus sama, ini juga harus pakai yang ini, jangan pakai yang ini. Gitu. Nah, itu baru bisa kebaca. Jadi paham ya bedanya, ya. Namanya ini set preference ya karena dia bisa di-share, ya. Database-nya itu bisa di-share ke banyak activity. Tapi kalau yang ini itu hanya bisa dipakai di activity yang tempat dia di declare aja, ya. Dia nggak bisa dipakai di apa tempat-tempat lain gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Masih aman ya?
Oke, sebentar. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ini tadi malah jadi kacau ya. Ini home-nya saya hapus dulu ya. Home-nya ini kan nggak kepakai jadinya. Ya. Ini juga. Nah ini paham ya bedanya ya. Ini jadi kalau sekarang sih kasusnya kan kita hanya pakai main activity doang. Jadi kita mau pakai yang ini atau yang ini sama aja. Ya, manapun nggak masalah. Tapi biar lebih apa ya, lebih aman sih pakai yang ini ya. Siapa tahu nanti suatu hari mau dipakai di tempat lain. Jadi yang ini saya komen aja ya, gitu. Nah kita pakai yang ini ya. Ini cara deklarasinya set preference ya. Nah kemudian di sini kita langsung lakukan pengecekan ya di set preference. Jadi set preference itu cara makainya tuh simple ya. Untuk ngambil nilai itu kita bisa langsung pakai get ya. Nah, sekarang tinggal tipe datanya apa ya? Ada get boolean, get float, get long, ya get integer, get long, get string ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini tipe data yang bisa disimpan di set preference ya. Nah, berhubung ini kita itu login itu kan hanya true false ya. Jadi kita pakainya get boolean gitu. Nah, di sini kita harus sebutin key-nya waktu nyimpan itu apa ya. Nah, untuk login saya pakai key-nya namanya is login misalnya ya. Jadi seperti ini. Lalu parameter berikutnya adalah ini. Kalau misalnya nih islogin itu belum pernah disimpan, ya kita belum pernah nyimpan nilai ke dalam islogin. Nah, nilai defaultnya mau dikasih apa? Gitu. Nah, orang ketika buka aplikasi pertama kali, kondisinya pasti nggak login dong, ya kan? Loginnya pasti false. Jadi nilai defaultnya adalah false. Nah, gitu. Ini yang sebelah kanan ini nilai default ya. Seandainya islogin ini belum pernah dipakai, ya gitu. Nah, terus ini kok masih merah kenapa? Ya, karena ini set preference kita kan di deklarasinya pakai ini tanda tanya, ya. Artinya dia dia itu bisa aja isinya null, ya. Nah, jadi ini harus dikasih tanda tanya juga, ya. Jangan lupa ini basic Kotlin, ya. Jadi kalau kita punya null null variabel, ya nullable variabel, nah itu ketika pakai ya harus dikasih tanda tanya, ya. Gitu. Waktu kita mau manggil fungsi di dalamnya, ya. Gitu. Tujuannya supaya kalau misalnya ini ternyata null, ya ini baris berikutnya nggak akan dieksekusi. Ya. Oke, nah sekarang kita pindahin ini ke sini. Nah, wah kok error apa ini? If kenapa sini? Oh, add true. Loh, kenapa harus begitu ya? Biasanya nggak apa-apa ya. Ini kan kembalinya sudah pasti boolean ya. Iya, ya sudahlah, diturutin aja. Ya. Oke, perasaan dulu nggak apa-apa ya. Atau saya yang lupa ya. Tapi saya kayak kalau boolean kayak nggak pernah ngasih kayak ginian ya biasanya di dalam if else itu ya langsung aja. Oke ya sudah. Jadi gini ya, kalau kalau misalnya dia itu sudah login, loginnya true maka akan dilempar ke activity home di mana tampilannya yang ini. Tapi kalau belum login itu akan dilempar activity main ya tampilannya yang ini. Gitu. Nah, berarti sekarang gini, kita untuk deklarasi masing-masing komponennya sekarang ada di dalam sini ya, if else ini ya. Jadi yang main dulu aja ya. Sekarang kita deklarasikan sebentar. Ada ini nih, ada panggilan. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, ya kita lanjut lagi. Tadi sampai sini ya. Jadi kan kita sudah pisahin. Kalau true itu ke sini, tapi kalau false itu ke sini ya. Kalau belum login. Nah sekarang kita declare masing-masing komponennya ya. Untuk yang ini ada 3 ya. Ada untuk username sama password sama tombol login ya. Nah kita bikin di sini ya. Ada edit text username ya. Dideklarasikan kayak biasa ya. Punya edit text, ini tadi edit username, lalu edit text untuk password ya, edit text juga, ID-nya tadi edit password ya, terus sama button login ya, btn login. Oke, saya declare seperti ini. Nah terus kan tinggal lakukan pengecekan ya, kalau misalnya apa namanya loginnya itu berhasil, ya maka dia akan disimpan preference-nya ya. Nah, supaya rapi itu saya kasih di sini ya, saya bikin function baru ya, function login ya. Terus di sini nerima 2 parameter ya, username tipenya string, password juga string ya. Jadi nanti di sini button login itu kalau kita klik ya, set on click listener itu hanya tinggal panggil login aja, fungsi login ya. Fungsi login terus dia ngirim ini ya, username-nya diambil ya, terus password-nya juga diambil. Nah, jadi button login kalau dipencet dia akan panggil fungsi login ya, terus ngirim username sama ngirim password ya, dikirim ke sini, ini username ini password. Nah di sini kita tinggal cek ya, ya username-nya apa namanya, admin gitu aja ya. Jadi kalau username-nya admin dan password-nya itu 1234, maka loginnya berhasil ya. Tapi kalau enggak, kita tampilin pesan ya, login gagal ya. Sorry, itu UX-nya nggak bagus ya. Ya, ini yang bagus. Username dan password tidak tepat. Oke, ini kalau gagal kan ini. Nah, kalau berhasil kan ini nih, ya kan? Masuknya ke atas. Nah, kalau berhasil apa yang kita lakukan ya? Nah, kalau berhasil berarti kita harus simpan ke set preference dong, ya kan? Nah, ini kan kita kan di set preference kan kita pakainya variabel is login ya. Kayak gini, ya kan? Nah, berarti ketika nyimpan itu kita juga harus simpannya ke dalam key yang sama ya, is login. Karena ngeceknya pakai is login gitu. Nah, jadi di sini nah untuk nyimpan gini, caranya itu agak spesial ya. Kalau kalau ngambil itu kan kita tinggal pakai ini get boolean ya. Tapi kalau nyimpan itu kita nggak ada put gitu nggak ada ya. Nah put ini nggak ada, fungsi put atau add itu nggak ada, atau set juga nggak ada ya. Nah kalau mau nyimpan caranya gimana? Nah untuk nyimpan ini kasih tanda tanya dulu ya. Untuk nyimpan kita panggil yang namanya edit ya. Ada fungsi edit di sini ya. Ada fungsi edit. Nah terus di fungsi edit baru ada yang namanya put. Nah kayak gitu. Misalnya put boolean ya, kita simpan ke dalam ini is login ya, nilainya true karena kita loginnya berhasil di sini ya. Seperti itu. Nah, caranya nyimpan tuh begini ya. Seperti itu. Nah, supaya kita misalnya nih mau nyimpan banyak nilai kan berarti harus kayak gini ya. Nah, ininya kan panjang nih. Nah, supaya lebih ringkas ini ada best practice lagi ya. Saya sih prefer saya bikin ada 2 variabel SP ya. Yang pertama kan SP ini ya, set preference buat ngambil data ya. Ini set preference references untuk ambil data. Nah, yang ini set preference untuk simpan data ya. Itu memang berbeda sih. Jadi di sini saya kasih nama SP edit
ya. Tipenya adalah setPreference.editor. Nah, kayak gini. Ini tipenya ini ya. Sebenarnya dia tuh kelas editor, ya kelasnya tuh yang editor, tapi editor itu merupakan interclass dari setPreference. Jadi caranya deklarasi begini. Nah, terus di sini waktu kita deklarasikan setPreference, nah di bawahnya langsung kita deklarasikan yang spEdit juga. Nah, kayak gini caranya. spEdit. Nah, gini. Nah, jadi di sini kita nggak usah panjang-panjang seperti ini, kita tinggal panggil spEdit. Nah, gini aja. Gitu. Nah, satu lagi ya, kalau kita nyimpen seperti ini ya, put boolean seperti ini itu sebenarnya nggak langsung kesimpan ya. Kita harus lakukan yang namanya commit ya. Nah, ini jangan lupa ya di commit gitu. Jadi barangkali kita mau nyimpan ada beberapa nilai ya. Misalnya kita mau nyimpan banyak nilai sekaligus, commitnya sekali aja waktu di terakhir ya. Gitu. Barangkali ya. Kayak misalnya yang settingan ini tadi kan, yang home ini kan kita ada nyimpan 1 2 3, ada 3 nilai ya. Nah, itu commitnya sekali aja ya. Gitu. Jadi pokoknya terakhir harus di-commit ya. Oke, nah ini kalau sudah ini kalau kita praktekin, kita login ya, kita masukin di sini username-nya admin, password-nya apa namanya 1234, terus kita pencet login gitu ya. Nah, kalau kita cuman code-nya gini doang, ya nggak akan terjadi apa-apa, kita tetap stay di sini ya. Meskipun set preference-nya ini sudah kita simpan ya, kita ganti jadi true. Nah, terus solusinya gimana? Ya kita pindah activity ya. Cara paling gampang ya kita bikin activity baru ya, pakai intent ya. Kita mau pindah kemana ya? Pindah ke sini lagi, ke dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi kita bikin activity kita apa? Bikin intent ya dari main activity ya. Kita pindah ke main activity lagi ya. Kurang kerjaan ya. Ya itu caranya merefresh halaman tuh kayak gini ya. Gitu. Terus kita start activity ya. Gitu. Jadi kita sebenarnya kayak nge-refresh halaman doang. Nah, cuman gini, jangan lupa di bagian akhir dikasih finish. Ya, finish itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menghancurkan activity yang sebelumnya. Kalau kita nggak kasih finish, ya kita login nih, ya dari activity ini, ya berhasil gitu kan. Nah, nanti kalau kita pencet back ya di Android itu kan ada tombol back-nya ya di Android ya. Kecuali kalau kita pakai iPhone itu kan nggak ada tombol back ya di HP-nya. Kalau Android kan ada tuh, bawaannya memang ada. Kalau kita nggak kasih finish, nanti ketika di back dia akan balik ke halaman login. Ya. Nah, supaya kita nggak balik ke halaman login, dikasihlah finish. Jadi activity sebelumnya itu dihancurkan. Ya. Kalau kita panggil finish, itu activity sebelumnya akan dihancurkan, ya, musnah ceritanya gitu. Oke, nah kalau ini ya sampai sini kita sudah akan berhasil ini ya login ya. Jadi kalau loginnya berhasil, kita akan dilempar ke sini. Nah sekarang tinggal kita implementasikan yang bagian ini ya. Yang ketika ini, kalau kita sudah berhasil masuk activity home, terus kita ngapain? Nah, itu. Nah, di activity home itu kita juga punya beberapa variabel ya. Ada notifikasi, mode malam, nama, sama logout ya. Mungkin yang gampang kita bikin yang logout dulu aja ya. Karena bisa login, jadi harusnya bisa logout. Ini kita bikin button logout ya. Saya deklarasikan ya. Button logout. Nah, button logout itu ketika dipencet, ya kita panggil fungsi logout ya. Gini aja. Terus kita bikin fungsi logout di sini. Nah, kalau logout itu caranya simple ya, tinggal copy aja yang bagian ini ya. Is loginnya kita ganti false ya, kebalikannya, terus disimpan, terus di refresh, ya udah selesai. Gini. Ya. Jadi kita hanya copy ini aja. Karena kan logout kan nggak usah ngecek ya. Nggak usah ngecek username password. Logout kan nggak usah pakai masukin username password ya. Jadi langsung di copy aja bagian ininya. Cuman untuk loginnya kita set jadi false ya. Gitu. Nah, kita coba yang ini dulu aja ya. Yang untuk yang loginnya dulu. Nanti baru kita lanjut. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil saya menunggu ini
untuk konekin HP-nya. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke, kita tunggu sambil saya show. Kayak Oh iya, mau tanya? Silahkan. saya kepikiran apa namanya share reference itu ketika HP itu udah ditutup itu berarti data yang ada itu tersimpan di cache-nya itu ya Pak? Betul, tersimpan di, ya bukan cache sih, tapi kayak dia ke database beneran ya memang. Gitu. Itu bisa itu nggak Pak? Numpuk terus itu sampai membuat aplikasi penuh gitu. Enggak sih kalau itu, karena kalau set preference kan datanya kan simple ya, hanya ini doang ya. Apa namanya, tipe data primitif ya. Paling gede paling berapa ya? Kalau yang primitif kan 4 byte ya, sekitar 4 byte. Mau kamu nyimpen berapa nih? 1000 data ya. 1000 data ya paling cuma 4 kilobyte kan. Itu udah 1000 Ya, data loh, banyak banget ya. Jadi ya, itu 4 dikit kilo banget. doang ya. Kalau 4 juta data itu baru 4 mega, itu 4 juta, tapi kan nggak mungkin ya. Kita nyimpen sampai 4 juta biji. Berarti kan minimal ada 4 juta baris di sini ya. Nah, itu nggak mungkin sih. Itu. Kalau yang mungkin sampai penuh ya yang ini, yang SQLite karena modelnya record ya. Nah, ini misalnya data transaksi ya, transaksinya makin lama makin banyak ya, kayak kayak misalnya kalian pesan ini nih Gojek gitu ya. Orderan kalian kan ada historinya. Nah, historinya misalnya kalian udah 1000 kali pesan itu kan nambah terus recordnya. Nah, itu bisa penuh kalau yang itu. Tapi kalau yang kayak gitu nyimpennya pakai ini, bukan pakai yang preference. Kalau yang preference saya rasa sih nggak akan penuh ya. Pasti cukup. Oke. Oh iya Nah, ini. maksud saya ini Pak, Hah? kalau itu kan cara kerjanya kayak key sama value kan Pak. Betul, kayak key value. Kalau misal ada key yang sudah nggak terpakai itu apakah otomatis akan terhapus gitu atau tetap tersimpan gitu ya karena mungkin kecil gitu nggak terlalu penting gitu. Enggak, tetap tetap tersimpan, nyangkut selamanya. Namanya ya berarti ya Pak. Kecuali kamu Oh hapus. Jadi emang masih Pak. nggak bakal hilang ya, gitu. Masih Pak. Oke. Pak mau tanya Pak, kalau saya Ah, buat nambahin cookie gitu bisa nggak ya Pak? nambah apa? Cookie. Cookie. Iya Pak. Maksudnya gimana? Nambah cookie kayak gimana? Kan kalau misalnya kadang kan ada kayak session sama cookie itu kan Pak, kan kadang Mm-mm. jadi satu itu. Mm-mm. Share prefer ini bisa kayak kayak nambahin cookie gitu atau enggak ya Pak? Oh, kalau itu sebenarnya mekanismenya lain ya. Kalau web itu kan memang ada dua jenis, ada session sama cookie. Yang session itu kan disimpannya di server. Kalau yang cookie disimpannya di browser ya, di client gitu kan. Nah ya kayak gitu Pak, ya Pak. Kalau set preference tuh semuanya di lokal, di client doang, nggak ada yang di server. Gitu. Karena kan modelnya bukan client server. Gitu. Kalau web kan memang beda. Kalau web itu kan arsitekturnya client server. Gitu. Beda sih mekanismenya. Kalau ini hanya satu doang. Jadi kalau set preference kamu anggap aja memang dia tuh kayak cookie modelnya. Gitu. Lebih mirip kayak cookie sih daripada kayak session sebetulnya. Gitu. Kalau di web memang dibedakan sih, tapi kalau ini kalau mobile kan hanya klien doang. Gitu. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, ini udah. Saya coba dulu kalau saya bikin salah ya. Username-nya admin, password-nya 123, username sama password tidak tepat. Nah, saya masukin yang betul. Nah, sudah berhasil ya. Nah, ini ditawarin buat nyimpen. Not now. Nah, ini kalau saya pencet back, nah dia langsung keluar dari aplikasi. Iya, kok bisa? Itu karena ini tadi, finish ini tadi. Kalau ini nggak saya kasih finish, ya, ketika saya back, dia akan masuk ke halaman login. Gitu, balik ke halaman login. Jadi ini harus dikasih finish, ya, fungsinya gitu. Oke, nah ini saya hapus dari task manager ya, terus saya buka lagi, mana tadi?
belum saya show. Ini membuktikan bahwa task manager saya sudah kosong ya, sudah saya clear, terus saya buka lagi. Nah, ini sudah langsung masuk ke halaman login ya. Gitu. Ini mau saya tutup lagi ya. Terus saya buka lagi. Nah, sudah login posisinya. Jadi kita nggak akan disuruh login sampai kita pencet logout ya. Sekarang saya pencet logout. Nah, kita akan balik ke sini. Nah, saya back. Nah, dia akan keluar ya. Saya clear lagi, terus saya buka. Nah, kita suruh login. Jadi sudah bisa ya simpan informasi loginnya. Gitu. Jadi untuk login nggak masalah. Nah, sekarang kita tinggal tambahin yang ini nih, apa namanya, perintilan-perintilan tadi, ya mana tadi? Kayak misalnya notifikasi, ya, terus apa namanya, yang mode malam sama yang nama, ya, gitu. Oke, berarti kita harus pasang di sini, ya, di halaman yang home kan yang ini. Ya, untuk yang buttonnya kan sudah ya, jadi nggak ada masalah, ya. Terus apa namanya? Yang pertama tadi adalah notifikasi ya. Ini tadi ID-nya apa ya? SWT notifikasi ya. Kita bikin SWT notifikasi ya. Ini mungkin satu aja kali ya. Dua ini kan sebenarnya fungsinya sama ya, notifikasi sama mode malam ya. Saya hapus aja ya. Kita pakai notifikasi doang karena kan sama aja ya. Oke, switch notifikasi saya deklarasikan gini, tipenya adalah switch ya. ID SWT notifikasi gitu. Mana sih? Oh iya bener kan, SWT. Nah, switch itu untuk listenernya itu namanya apa ya, saya agak lupa sih. On checked. Ini yang ini on checked. Ini nggak ada yang versi lambdanya ya. Ya udah pakai apa namanya, pakai ini on checked. Oh yang ini aja, yang ini ada dua kan, on checked change listener. Yang versi lambda itu yang atas ya, yang ada anak panahnya nih loh. Nah ini, yang ini sih yang versi anu, yang harus pakai pakai interface ya. Kalau yang ini versi yang pakai lambda ya. Pakai ini aja. Sebentar. Tadi apa sih, on checked. Oh yang ini nih. Ya ini ada 3 kan. Cari yang ada ininya, titiknya ya. Biar gampang ya. Kalau yang ini harus bikin interface dulu ya. Agak repot. Ini yang lambda separuh-separuh, yang ini yang full interface. Ya ini yang versi yang ini. Apa? Pokoknya cari yang kurungnya kurung kurawal lah ini ya. Jangan yang kurung ini. Supaya gampang ya. Nah, ini gitu. Nah, ini kita hanya tinggal cek aja variabel B-nya nih loh. Ini kan ada variabel B. Ya kan? B itu kan boolean. Itu menyatakan status switch-nya sekarang. Kalau misalnya ini kan mati, berarti B-nya ini akan bernilai false ya. Nah, sementara yang on check change listener ini itu akan ke-trigger ketika kita ganti nilainya ya. Jadi kita akan dapat nilai terbarunya gitu. Nah, di sini berarti kita setiap kali nilainya berubah, kita hanya perlu simpan ke dalam ini ya, set preference ya. Jadi kita panggil di sini spedit terus put boolean ya, karena itu punya boolean, terus namanya apa ya, notifikasi gitu ya. Ini kan notifikasi nih, kita taruh B-nya ke sini ya. Terus jangan lupa di commit ya, gitu. Ya cuman gini aja. Oh sama ini kita malah lupa ya. Nampilin nilai defaultnya. Jadi ketika halamannya dibuka kan ini kita harus ya, harus tahu nilainya apa sekarang ya kan. Nah ini berarti SWT notifikasi itu harus kita ini nih set nilainya ya. Is checked ya. Set checked. Is checkednya itu ngambil dari sp titik get boolean titik
key-nya notifikasi ya. Nilai default-nya false. Gitu. Ini kok merah ya? Nonal. Oh, sebentar. Oh, enggak. Dipaksa aja. Kasih pentung. Nah, oke. Seperti ini caranya ya. Jadi ketika halaman home-nya ini pertama kali di-load, kita harus ambil nilainya ya dari set preference. Nilai notifikasinya itu terakhir apa sih? Kalau belum ada ya dikasih false, tapi kalau sudah ada ya diambil dari sini. Itu yang pertama, terus yang berikutnya adalah nama. Nah, ini berikutnya kita bikin variabel edit text untuk nama ya. Find view by ID. Tipenya tadi edit text, ID-nya tadi edt nama ya. Edt nama defaultnya kita apa namanya? Kita set nilainya dari sp pentung get string kalau yang ini ya. Nama gini aja deh. Defaultnya kosong. Gitu. Ini to string. Loh kok masih merah? Apa ini? Oh, ini pakai set text aja deh. Oke. Terus nah sekarang nama ini masalahnya kalau anu ya, kalau misalnya apa namanya? Kalau nama kita ngetikin di sini ya harapannya langsung kesimpan gitu loh. Ketika kita ngetik ya. Nah, ini agak repot. Ini sekalian belajar aja ya. Kita harus pakai apa namanya? Namanya text voucher ya. Jadi kita harus pakai yang namanya text voucher. Jadi text voucher itu adalah semacam listener yang bisa dipakai untuk apa namanya? Tahu supaya tahu ini teksnya berubah atau enggak gitu. Oke, ini ada lambdanya enggak ya? Namanya itu text change ya. Nah, ini text change listener yang ini yang pakai text voucher. Oh, pakai yang ini aja ya, ada lambdanya ya. Jadi setiap kali apa namanya? Setiap kali teksnya berubah kita mau ngapain? Nah, kita mau simpan ke dalam set preference ya. Gitu. Nah, kita ya sama sih kayak yang ini ya. Kita pakai spedit terus put string ya. Kita masukin ini harusnya bisa ngambil dari sini ya, it ya. It itu sebenarnya mengacu ke diri sendiri ya, yaitu edt nama gitu. Sebentar ini no value pass for parameter 1. Put string. Oh, ini lupa ya, key-nya dulu ya. Malah kelupaan ya. Nah, ini sudah di commit. Oke, jadi setiap kali teks di sini berubah kita ngetikin, dia akan nyimpen terus ya. Gitu. Ya, kita coba lagi ya. Duh, suruh login lagi. Tadi terakhir kita posisi logout ya. Oke, login. Kita coba dulu yang notifikasi ya. Ini saya nyalakan sekarang notifikasinya, terus saya matiin aplikasinya, terus saya buka. Nah, notifikasinya nyala ya, on ya. Terus kalau saya matiin, ya, terus saya close, saya keluar, terus saya masuk lagi, ya off, ya sudah berhasil. Nah, sekarang yang nama nih.
Yang nama saya kasih nama Christian ya. Dah gini aja, terus saya keluar ya. Saya hapus dari sini, saya buka lagi. Nah, masih kesimpan ya namanya. Terus saya update. Jadi ini setiap kali kita ngetikin satu karakter di sini itu dia akan nyimpen ya. Emang agak boros sih. Sebenarnya lebih efisien kalau kita pakai yang ini on blur aja ya. Jadi ketika keluar dari sini ya, itu baru disimpan. Nah, ketika sudah tidak fokus kita masuk lagi. Nah, ini full name ya. Oke, gitu. Jadi itu set preference ya, beberapa contoh penggunaannya. Nanti kalau mau nyimpan yang lain tinggal disesuaikan aja ya. Yang jelas pilihannya ada itu tadi ya. Ada boolean, ada string, terus ada float, ada long. Ya cuman itu aja sih. Sama set bisa sih. Ini satu-satunya collection yang bisa disimpan itu adalah set ya. Gitu. Khusus set itu bisa ya. Tapi yang lain nggak bisa kayak misalnya array list, terus map itu nggak bisa ya. Hanya set doang ya. Set pun yang tipenya dalamnya string ya. Nggak bisa kalau dalamnya dikasih objek. Karena pada dasarnya string set itu kan sebenarnya hanya string yang dijejer gitu ya. Jadi mungkin itu bisa ya. Gitu. Ya ini hanya bisa nyimpen ini aja. Ya kalau untuk settingan kan cukup ya buat nyimpen ini ya. Paling apa sih pilihannya? Settingan tuh bahasa, milih bahasa kan paling kan. Terus milih warna, terus milih ya semacam itu aja kan. Ya bisa lah pakai ini doang ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Mungkin kalau yang tadi Pak, yang ganti tema kayak dark mode itu kan. Kan kalau misalnya diklik itu kan jadi background warnanya ganti hitam gitu. Nah itu gimana? Itu caranya gimanain ya Pak? Kalau mau dibikin kayak gitu. Eh, mau dark mode ya? Ya Kalau Pak. kalau dark mode tuh agak repot sih. Jadi memang kalau cara nyimpannya ya gini doang ya. Misalnya yang notifikasi ini anggaplah sebagai dark mode gitu ya. Terus kan ini kan anu ya, kita simpan di sini, ya kan? Nah, apa namanya? Kalau mau dark mode, kalau di sini gimana ya? Paling sih solusinya kalau mau gampang ya, itu kita punya dua macam activity ya. Karena activity ini kan sebenarnya ada, kita kan punya activity nih. Ini activity yang biasa gitu ya. Nah ini kan anu apa namanya? Temanya ini kan settingannya mengacu ke ini, defaultnya mengacu ke HP ya. Tergantung di HP kalian settingannya pakai apa dark mode-nya nyala apa enggak. Pokoknya activity kita tuh ngikutin aja gitu. Tapi kalau mau di apa namanya diatur sendiri itu ya kita punya dua macam activity tapi pakai themes yang berbeda ya. Kita di sini themesnya ada dua macam. Nah kayak gini. Di sini kan ada dua macam nih, themes biasa sama themes dark mode ya. Jadi kita punya activity versi pertama yang biasa, terus punya activity yang kedua yang versi yang dark seperti itu. Itu kalau aplikasi kita itu nggak pengen ngikutin dark mode-nya si HP, ya karena kan kita punya preference sendiri, ya dark mode-nya bisa kita nyalain di sini. Sementara di HP kan juga ada settingannya sendiri. Gitu. Itu cara yang paling mudah sih kalau misalnya pakai yang ini apa? Karena kita kan belajarnya masih yang ini ya, pakai XML ya. Nah, sebetulnya di Android itu ada teknologi yang bisa memudahkan itu ya. Namanya Jetpack Compose ya. Nanti kalau waktunya masih ada di pertemuan terakhir saya akan ajarin karena menurut saya itu cukup penting ya. Jetpack Compose itu adalah cara melancang layout apa namanya? Tapi secara programming gitu loh. Nah, ini. Jadi layoutnya itu kita bikin pakai Kotlin nih. Ya kan? Kita nyusun layout pakai Kotlin. Jadi kalau kita misalnya di sini ya dark mode-nya kita nyalain ya. Ini misalnya nih apa yang SWT notifikasi ini anggaplah ini buat dark mode. Terus dark mode-nya kita nyalain. Nah, di sini kita bisa setting ini apa kita bisa ketikin code untuk tampilannya langsung di sini bisa ya. Nah, pakai namanya Jetpack Compose. Gitu. Misalnya mau ganti apa teksnya, mau ganti stylenya langsung juga bisa. Stylenya langsung diganti aja jadi ini material theme-nya pakai yang dark gitu. Tapi kalau misalnya dark mode-nya dimatiin, material theme-nya pakai yang biasa. Nah kayak gitu. Nah ini Jetpack Compose namanya. Gitu.
Jadi ini intinya Jetpack Compose itu kita bikin layout itu nggak pakai XML, tapi pakai langsung Kotlin ya. Jadi semuanya itu langsung di Kotlinnya sini, gitu. Ya ini salah satu Jetpack itu intinya Jetpack itu library tambahan punya Android ya. Khusus kalau kalian pakai Kotlin ya, makanya saya ngajarinnya pakai Kotlin gitu. Ada banyak library tambahan ya. Ya salah satunya Compose tadi ya, gitu. Ini yang Compose ini. Ada banyak sih ini. Nah itu. Ya besok kalau masih yang pertemuan terakhir kan sebenarnya saya masih nggak tahu mau ngajarin apa ya. Biasanya saya kasih apa yang materi 14 ya. Ini kan saya hanya bikin sampai 13 ya. Ya kan? Ini hanya sampai bab 13 doang soalnya ya. Data binding ini juga termasuk salah satu bagian dari Jetpack sebetulnya ya. Data binding ya, itu nah ini data binding. Nah, nanti yang 14 mungkin saya kasih Compose ya. Yang menurut saya penting gitu. Supaya kita bisa bikin layout itu dinamis ya. Misalnya dark mode-nya nyala, ya nyalain, tapi langsung dari Kotlin-nya gitu. Langsung di Kotlin-nya sini. Jadi nggak melibatkan XML lagi. Caranya gitu ya. Itu solusi yang tepat sih itu. Tapi kalau yang sekarang karena kita masih basisnya XML, ya bikin 2 XML aja gitu. Karena kita kalau ganti theme secara programming di sini kayaknya sih nggak bisa ya setahu saya ya gitu karena nggak se-powerful itu ya. Solusinya pakai Compose tadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, Hmm? boleh lihat foto yang tadi Bapak komen? Yang mana? Yang nanti share screen di awal Bapak komen. Yang ini. Ya, ya, Oh, yang masih ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Untuk latihannya, kalian hanya niru yang halaman login aja ya. Silahkan coba dibikin. Ya loginnya doang. Ya. Sama logout paling. Ya. Oh, sebentar. Ini ada tambahin. Oh, pengaturan bahasa sama ukuran font. Ya, sebenarnya sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan saya switch untuk notifikasi sama nama ya. Itu tinggal diganti aja ya. Untuk pengaturan bahasa kalian bisa pakai spinner ya. Spinner itu kayak select box ya. Mana sih spinner? Oh, di mana tempatnya ya? Oh, ini di kontainer ya, spinner ini. Ini untuk select box ya. Kalau ngatur bahasa kan biasanya pakai ada pilihannya ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang kayak gitu kan. Nah, bisa pakai spinner ya. Gitu. Kalau untuk font ya pakai pakai edit text biasa aja ya. Jadi kalian bikin sama kayak gini, cuman ininya diganti aja ya, notifikasi sama ininya. Untuk font bisa kayak gini aja. Nah, untuk bahasa bisa pakai spinner ya. Gitu. Oke, ya sudah kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kelas kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa latihannya dikerjain ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Mbak.